Halo, apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua. Keluarga. Pernah kepikiran nggak sih, apa ya resep rahasia buat keluarga yang benar-benar kuat dan bahagia? Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng cetak birunya. Jadi, yuk kita mulai dari pertanyaan besarnya. Apa sih yang bikin sebuah keluarga itu bukan cuma sekedar bertahan, tapi benar-benar tumbuh subur? Jawabannya mungkin lebih simpel tapi juga lebih dalam dari yang kita bayangin. Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi, konsep yang kita pegang hari ini tuh menempatkan keluarga sebagai sesuatu yang fundamental banget. Bukan cuma sekedar bentukan sosial, tapi institusi pertama yang pernah ada. Ini tuh fondasi dari masyarakat itu sendiri yang ngasih kita perspektif baru tentang betapa krusialnya peran keluarga. Ibarat bangun rumah kan? Sebelum kita pasang tiang-tiangnya, fondasinya harus kuat dulu. Nah, dalam konteks keluarga, semuanya itu balik lagi ke satu pilihan dasar. Mau membangun di atas fondasi kasih, atau membiarkan keegoisan menggerogotinya dari dalam. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada kasih yang sabar, baik hati, dan gak mentingin diri sendiri. Di sisi lain ada keegoisan yang gak sabaran, sombong, dan maunya menang sendiri. Dan pada akhirnya, ya setiap keluarga itu pasti dibangun di atas salah satu dari dua fondasi ini. Oke, pertanyaannya gimana caranya menerapkan kasih ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada satu kerangka kerja yang keren banget dan gampang diingat. Sebuah akronim yang pas banget, yaitu KUAT. Yuk kita bongkar satu persatu. Oke, pilar pertama kita dimulai dengan huruf K. Lalu lanjut ke U. Kemudian A. Dan yang terakhir, T. Jadi kalau digabung jadi KUAT. Yap, inilah dia kerangka lengkapnya. K untuk komunikasi yang efektif, U untuk unity dalam ibadah keluarga, A untuk alokasi waktu berkualitas, dan T untuk tumbuh bersama. Ini dia nih, 4 pilar yang bakal menopang sebuah keluarga yang kokoh. Oke, sekarang yuk kita dalami satu persatu. Kita mulai dari K, komunikasi. Dan ini bukan cuma soal ngomong ya, tapi ini soal seni gimana cara kita bicara dengan kelembutan, dan yang gak kalah penting, gimana cara kita mendengarkan dengan perhatian penuh. Wah, ini dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahin. Biar lebih gampang, ini bisa dipecah jadi 3 langkah praktis. Pertama, usahakan bicara dengan lembut, bahkan pas lagi sulit. Kedua, berikan perhatian penuh saat orang lain bicara. Dengerin bener-bener. Dan ketiga, ini krusial banget, selesaikan konflik secepatnya. Jangan biarkan masalah jadi berlarut-larut. Lanjut, U untuk unity dalam ibadah. Ini tentang punya jangkar spiritual yang sama dalam keluarga. Bukan cuma sekedar ritual loh, tapi sebuah komitmen aktif buat melayani dan bertumbuh dalam iman sebagai satu kesatuan. Dan prakteknya sehari-hari itu bisa simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Berdoa bareng, baca dan diskusi firman Tuhan, atau bahkan sekedar nyanyi bareng. Justru tindakan-tindakan kecil yang konsisten kayak gini yang bisa menenun ikatan spiritual yang kuat banget. Pilar ketiga, A. Alokasi waktu berkualitas. Coba deh perhatikan kata kuncinya. Berkualitas dan sengaja. Jadi ini bukan soal seberapa banyak waktunya, tapi soal seberapa hadir kita. Bukan cuma ada di ruangan yang sama, tapi benar-benar nyambung. Dan ini beberapa ide emasnya. Coba deh pas makan bareng, gadgetnya disimpan dulu. Itu efeknya gede banget. Rencanakan liburan bareng. Dan yang paling simpel tapi powerful, luangkan waktu setiap hari buat saling cerita tentang hari ini, tentang perasaan masing-masing. Hal-hal kecil ini yang nanti ngebangun sesuatu yang besar. Dan kita sampai di pilar terakhir, T untuk tumbuh bersama. Soalnya, keluarga yang sehat itu bukan sesuatu yang statis, yang diem di tempat. Dia itu kayak organisme hidup yang harus terus bertumbuh, dan pilar ini adalah tentang gimana kita secara aktif saling memelihara pertumbuhan itu.
Ini artinya kita selalu ada buat satu sama lain pas lagi susah, kita tulus memaafkan kalau ada yang salah, dan yang paling penting, kita jadi supporter nomor 1 bagi pertumbuhan pribadi masing-masing anggota keluarga. Oke, kerangka kuat udah kita pegang nih. Sekarang yuk kita bawa teori ini ke dunia nyata. Gimana sih bentuknya dalam praktek sehari-hari, terutama kalau kita bicara soal pengasuhan anak? Coba deh perhatikan matriks ini. Ini mencerahkan banget. Kalau kasih sayangnya tinggi tapi disiplinnya rendah, hasilnya anak jadi manja. Sebaliknya, disiplin tinggi tanpa kasih sayang, itu bisa menciptakan jiwa pemberontak. Kalau dua-duanya rendah, anak bisa merasa tertolak. Nah, titik emasnya ada di kanan atas. Kombinasi disiplin tinggi dan kasih sayang tinggi. Itulah resep untuk membentuk karakter yang tangguh dan mulia. Oke, ini beberapa contoh praktisnya. Buat pasangan, coba luangkan 15 menit itu. Buat orang tua, konsistensi itu kuncinya. Anak-anak selalu memperhatikan kita. Dan untuk anak-anak, coba ambil inisiatif bantu-bantu di rumah tanpa disuruh. Itu menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab. Setiap orang punya perannya masing-masing. Kita udah bahas banyak banget ya. Mulai dari fondasi, 4 pilar, sampai langkah-langkah praktis. Sekarang, waktunya kita arahkan fokusnya kembali ke Anda dan gimana Anda bisa mulai menerapkan kerangka kerja ini. Kutipan ini kayaknya merangkum semuanya dengan indah. Membangun keluarga yang kuat itu bukan hal yang pasif. Itu adalah sebuah keputusan, sebuah komitmen yang sadar, seperti yang digambarkan di sini untuk menyelaraskan keluarga Anda dengan seperangkat nilai dan tujuan yang lebih tinggi. Jadi, kita akhiri dengan ini. Anda nggak harus melakukan semuanya sekaligus kok. Coba pilih satu. Apa komunikasi Anda perlu diperkuat? Apa Anda perlu lebih banyak kesatuan spiritual, lebih banyak waktu berkualitas, atau fokus pada pertumbuhan bersama? Pilihlah satu pilar untuk mulai dibangun hari ini. Langkah pertama Anda adalah yang paling penting.